Hai adik-adik. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang disiplin yang membawa kebaikan buat kita semua. Ayo, siapa di sini yang disiplin? Jadi mau menjadi anak yang disiplin? Yes, kakak juga mau disiplin ya. Karena itu membawa kebaikan. Oke, nah tahu tidak, ada adik-adik atau anak-anak yang melakukan hal yang baik tetapi tidak di waktu yang tepat. Contohnya seperti ini nih. Lagi makan di meja makan, dia ketiduran. Lagi belajar di sekolah, ketiduran. Ayo, siapa nih yang pernah di sekolah ketiduran? Ngaku. Kemudian apalagi ya? Oh ya, di sekolah minggu nih lagi ibadah, ketiduran, ngantuk. Jadi tidak semangat ya kan? Nah, adik-adik, sebenarnya tidur itu salah tidak ya? Tidur itu dosa tidak ya? Nah, ayo jawab. Iya, tidur itu tidak salah. Tidur itu tidak dosa. Tidur itu sehat buat tubuh kita. Yang salah itu waktunya yang tidak tepat ya. Misalnya kayak tadi kan, lagi asik-asik sekolah minggu, sudah bersuka cita, lagi puji-pujian menyembah Tuhan, ketiduran. Ya kan? Jadi kita tidak mempersiapkan dengan baik. Ya. Nah, kakak sekarang mau cerita nih, di Alkitab juga ada nih ceritanya. Ada seorang anak muda yang ketiduran saat dia sedang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Firmannya itu ada di Kisah Para Rasul. Adik-adik bisa baca di Para Rasul 20 ayat yang ke-9 ya. Nah, itu kisahnya, ada seorang pemuda namanya Eutikus ya. Namanya Eutikus, bukan tikus ya, bukan ya. Nah, jadi saat itu hari sudah malam. Jadi waktu sudah malam itu mereka semua berkumpul karena mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, Eutikus ini ingin sekali mendengar firman Tuhan itu. Jadi dia mencari tempat yang mungkin yang enak, yang sejuk, yang dingin ya. Nah, dia duduklah di jendela. Nah, karena Rasul Paulus bercerita sangat lama memberitakan firman Tuhan, dia akhirnya ketiduran. Sampai pulas sekali dia tidur. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Dia terjatuh saat tidur, jatuh ke bawah yang saat itu dari lantai 3. Nah, dia jatuh. Nah, kalau orang jatuh gimana biasanya? Iya, terluka. Dan dia katanya mati, diangkat sama orang banyak, dia mati akibat tadi ketiduran. Nah, kemudian apa? Karena kebaikan Tuhan dan Rasul Paulus turun ke bawah melihatnya, dan dia bangkit dari kematian ya. Nah, dari kisah ini adik-adik kita baca ya, dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-9. Kakak bacakan ya. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang itu, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Ya, jadi
pelajaran yang kita ambil dari kisah ini, yuk kita disiplin. Disiplin, kita belajar, kita tahu bagaimana mengatur waktu. Jadi contohnya misalnya, jam 11 kita mau ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Jadi adik-adik sudah mandi, sebelum jam 11 sudah sarapan, sudah siap-siap catatan Alkitabnya, sudah siap untuk memuji Tuhan, sudah sempurna, sudah duduk manis. Jadi pas ibadah mulai, adik-adik udah lapar, ngantuk ya. Jadi sudah mempersiapkan diri. Jadi kita dapat apa? Dapat berkat juga ya. Nah, adik-adik juga bisa membaca ayat hafalan kita hari ini ya. Kakak mau di Amsal 16 ayat yang ke-20 ya. Ayat hafalannya, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, sekali lagi kakak bacakan ya ayat hafalan kita hari ini di Amsal 16 ayat yang ke-20. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin ya. Nah, ceritanya sudah selesai. Yuk kita tutup dengan doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat firman yang telah kami terima hari ini. Biarlah sungguh firman-Mu memberkati kami pada hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak yang disiplin, mengatur waktu. Kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa.